Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Kita berjumpa lagi di sesi Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Mari kita berdoa bersama agar Sapa Pagi kita pagi ini benar-benar disertai oleh Tuhan dan kita semuanya mendapatkan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, yang kasih-Nya nyata di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami semalam, dan kami bisa bangun penuh dengan sukacita. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama menyatukan hati di dalam Sapa Pagi. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat, bisa menjadi tar kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Kau berkati, kiranya apa yang disampaikan murni kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Terima kasih Tuhan, Kau iring Sapa Pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur kehadirat-Nya, kita bisa bangun pagi dengan segar bugar dan mempunyai semangat yang baru untuk menghadapi hari ini. Saya yakin semuanya sudah bersiap diri untuk melakukan aktivitas yang begitu padat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita bangun pagi, kita bisa menikmati beraneka ragam bunga dan tanaman yang ada di halaman kita, ataupun saat kita dalam perjalanan, baik yang sekolah menuju tempat usahanya ataupun tempat kerja, pasti menjumpai beraneka ragam tanaman. Karena beraneka ragam, akhirnya semuanya itu sungguh indah kalau kita lihat, kita nikmati di pagi hari ini. Kasih Tuhan, begitu pula kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau penuh dengan keberagaman ini. Orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Di Indonesia, misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan, bahkan berbeda suku budaya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ada beragam agama dan kepercayaan yang dilindungi oleh negara, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada juga kepercayaan, ada Konghucu, bahkan Kejawen dan lain-lain. Belum lagi ribuan suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke di Nusantara ini. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang berkepercayaan lain ataupun berbeda suku. Jika tidak, maka semua itu bisa berpotensi untuk mengakibatkan banyaknya gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Terkait hal yang saya sampaikan tadi, apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci? Mari kita bersama
membaca bacaan kitab suci Sapa Pagi hari ini di surat Yakobus 2 ayat yang pertama dan ke-8. Kita buka bersama surat Yakobus 2 ayat yang pertama dan ke-8. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Demikian bacaan kita. Tema pagi hari ini yaitu tidak cukup hanya bertoleransi, tetapi bekerja sama lintas iman dan budaya. Saya ulangi lagi, tidak cukup hanya bertoleransi, tetapi bekerja sama lintas iman dan budaya. Umat yang dikasihi Tuhan, pertama kita perlu memahami dulu arti dari kata toleransi, yaitu secara etimologi toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang memiliki arti sabar dan menahan diri. Lalu secara terminologi, toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Itu toleransi. Bagaimana dengan kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Ini kerjasama. Jadi, bertoleransi hanya sebatas saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sedangkan kerjasama sudah mencapai di level adanya usaha bersama antara individu atau kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ini yang perlu kita pahami dulu. Dalam bacaan kitab suci pagi ini, kita kembali diingatkan untuk mengamalkan iman percaya kita, tidak memandang muka. Sudah dinyatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya, tidak hanya untuk bangsa Israel atau Yahudi, namun juga Tuhan Yesus melayani orang-orang dari Samaria, Romawi, dan lain-lain. Hingga di puncak karyanya di penebusan dosa manusia olehnya di kayu salib. Hal itu tidak diperuntukkan untuk golongan tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi, Tuhan menginginkan kita mengamalkan iman percaya kita kepada semua orang. Dalam mengamalkannya juga tidak hanya sekedarnya, namun kita harus bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Umat yang kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa sikap bertoleransi dan tindakan kerjasama dikenal serta dipelajari oleh kita berawal dari keluarga kita. Karena di dalam keluarga merupakan model simulasi kecil adanya perbedaan sifat, perbedaan pendapat, pandangan antar anggota keluarga. Sangat penting sekali bagi sebuah keluarga Kristen untuk mengajar bagaimana bertoleransi dan kerjasama satu sama lain dalam anggota keluarga itu.
Kenapa? Kebiasaan atau budaya untuk bertoleransi dan bekerja sama dalam keluarga Kristen sangat mempengaruhi sifat setiap individu dalam berinteraksi dengan sesamanya di luar keluarga tersebut. Maka ada peribahasa dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka dengan budaya toleransi dan bekerja sama yang sudah terbentuk dalam keluarga bisa menjadi dasar yang kuat untuk melangkah lebih luas di luar keluarga, yaitu ke masyarakat di sekitarnya. Ini penting sekali. Jadi toleransi menjadi kunci utama mewujudkan perdamaian, terlebih lagi di Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, wujud toleransi dengan masyarakat sekitar juga sangat beragam. Ada toleransi antar suku, toleransi antar agama, ras, dan golongan. Kita bisa saling menghormati dan menghargai budaya tetangga kita yang berbeda suku dengan kita. Misal dengan suku Madura, misal dengan suku Batak, misal dengan suku Toraja, pastinya mempunyai budaya yang berbeda. Dan di situ juga kita bisa mengamalkan toleransi kita. Ada juga toleransi beragama dalam wujud saling menghormati saat saudara lain sedang merayakan hari besar keagamaannya. Contohnya, saat saudara kita sedang berpuasa, kita juga toleransi, tidak sekonyong-konyong makan di depan mereka. Atau saat ada hari raya Idul Fitri, Nyepi, Waisak, kita mengucapkan selamat berhari raya kepada saudara kita. Nah, setelah kita bisa mewujudkan toleransi, saatnya kita lebih meningkatkan levelnya. Meningkat ke dalam bentuk kerjasama. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya banyak. Kita bisa terlibat dalam kepengurusan RT, kepengurusan Karang Taruna, PKK, panitia 17 Agustusan, atau yang masih sekolah, adik-adik bisa aktif bergabung di OSIS, koperasi, banyak hal. Ataupun yang punya usaha bisa merekrut tidak hanya orang-orang yang seiman, bisa merekrut saudara-saudara dari iman yang lain. Hal ini akan semakin membuat nama Tuhan dipermuliakan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Gereja kita, GKJW, juga mempunyai komisi khusus terkait hubungan antar umat. Ini merupakan tanggapan dari gereja terkait mengenai toleransi dan bersama dengan umat beragama lain. Ada namanya Komisi Hubungan Antar Umat. Di GKJW Jemaat Manuan pun sudah memberikan contoh yang nyata. Mungkin masih belum banyak yang tahu. Setiap ada warga RT 11 yang tinggal di gang sebelah gereja itu, ada yang meninggal dunia, tim kaum beserta ibu pendeta dan perwakilan majelis melakukan taksiah ke rumah duka, dan ini sudah berlangsung. Dan selalu juga memasang banner ucapan selamat berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, pemberian paket Idul Fitri ke masyarakat sekitar gereja. Itu sudah mulai rutin kita lakukan. Bahkan Bidang 3 juga rutin mengadakan bulan kesaksian dengan bekerja sama dengan beberapa institusi
baik PMI ataupun dari klinik dari Universitas UKPetra dan banyak lain untuk melakukan bakti sosial kesehatan, donor darah dan lain-lain. Dan ini untuk masyarakat semuanya, tidak hanya warga gereja terbuka. Oleh karena itu, mari kita semuanya bersemangat meneruskan pondasi-pondasi yang sudah ada ini untuk lebih kuat lagi. Kita bangun menjadi bangunan yang kokoh, menjadi suatu persatuan dengan umat yang lain. Yang perlu diingat juga, gereja kita berdiri di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita gereja berdiri di tengah-tengah kampung, di mana juga di situ banyak agama, suku, dan golongan. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka adanya kedamaian dari kita kepada sesama. Kiranya Bapak Ibu semuanya bisa semangat untuk bisa mendorong melakukan kerjasama dengan umat yang lain. Dan melalui firman Tuhan pagi ini menjadi dasar kita untuk bisa mempunyai ide-ide apa yang baru untuk bisa bekerjasama dengan umat yang lain. Mari kita serahkan Sapa Pagi ini dalam doa supaya kita bisa melakukannya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kami telah mengikuti Sapa Pagi hari ini. Tuhan, ini semuanya karena sehingga kami punya kesempatan untuk bisa bertoleransi, untuk bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kami yang kami menyadari gereja kami ataupun kami semuanya, setiap masing-masing kami hidup di dalam lingkungan yang majemuk. Tuhan, kiranya Kau berikan kami kekuatan untuk bisa berkarya dalam masyarakat di segala bidang kami yang kami lakukan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Bapa, untuk kami semua yang saat ini sudah bersiap untuk melakukan aktivitas pagi ini, Kau berikan kekuatan dan berkat, sehingga semua aktivitas pagi ini dan seterusnya bisa mendatangkan berkat bagi kami semuanya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini hanya di dalam nama Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menikmati hari ini dengan segala kegiatannya masing-masing. Sampai jumpa di Sapa Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.